Perkenalkan, nama saya Welby Audiana Silakan, NIM 2020-31149, BUMN Goes to Campus. Di sini pada kesempatan ini, yang pertama ada kesimpulan materi serta hubungan dengan FPL, yang kedua ada hubungan BUMN dengan Institut Teknologi PLN, yang ketiga ada keuntungan kuliah di PLN dan berminat bekerja di BUMN. Pertama ada kesimpulan materi serta hubungan dengan FPL. Kemajuan infrastruktur dan perekonomian negara tidak terlepas dari peran pentingnya BUMN itu sendiri, di mana saat masa pandemi semua aktivitas atau kegiatan berubah menjadi serba digital. Yang awalnya apa-apa kegiatan dilakukan secara tatap muka secara langsung, mulai dari aktivitas perkuliahan, saat ini hingga aktivitas lainnya seperti aktivitas belanja, yang awalnya kita melakukan aktivitas secara langsung seperti membeli makanan. Nah sekarang sudah serba digital seperti ada GoFood, GrabFood. Nah Kementerian BUMN pun melakukan transformasi agar tidak mengurangi lapangan pekerjaan dari dampak pandemi tersebut. Nah, BUMN juga memiliki prioritas pada saat pandemi seperti peningkatan investasi, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, pengembangan talenta, serta peningkatan nilai untuk ekonomi dan sosial di Indonesia. Tantangan dari transformasi digital bagi kalangan muda seperti kita ini, di mana kita atau anak muda dipaksa harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, serta PT PLN pun melakukan adaptasi sejak 2,5 tahun lalu. PLN bertransformasi menjadi perusahaan listrik yang terkemuka se-Asia Tenggara loh, serta menjadi pilihan pertama pelanggan. Nah, saat ini PLN mempunyai pelayanan jauh lebih cepat dibanding sebelumnya, yang dimana jika customer mengalami kendala atau keluhan mengenai listrik di rumahnya, nggak perlu datang lagi ke kantor untuk memberitahukan, tetapi sekarang PLN telah meluncurkan aplikasi Super Apps PLN Mobile yang memudahkan kita apabila mengalami kendala atau permasalahan atau ingin membayar listrik dan lain-lain bisa melalui aplikasi Super App PLN Mobile ini. Pada Super App PLN Mobile ini terdapat sistem pelayanan serta database yang tersusun rapi. Nah, hubungan transformasi digital dengan FPL itu sendiri yaitu dalam mempelajari FPL, kita dapat mempelajari cara-cara pengembangan perangkat lunak. Di antaranya ada pemeliharaan, pembuatan, manajemen, kualitas, serta manajemen organisasi. Pengembangan perangkat lunak, pada masa sekarang ini sudah memasuki transformasi digital dan sektor IT yang akan menjadi salah satu bidang yang sangat dibutuhkan. Sebagai generasi muda, kita harus merubah dan meng-grow up secara terus-menerus agar kita dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang seiring dengan berkembangannya zaman. Kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini pada kegiatan Goes to Campus juga sempat disinggung. Nah, kenaikan harga BBM di Indonesia dengan negara lain tidak bisa kita samakan ya teman-teman, karena harganya yang berbeda dan jauh lebih murah dibandingkan di negara lain lebih murah, sedangkan di Indonesia lebih mahal. Nah, hal ini dikarenakan di setiap negara itu memiliki jumlah penduduk dan kendaraan yang berbeda. Seperti contohnya, jumlah kendaraan di Indonesia dengan jumlah kendaraan di Malaysia sama tidak? Jelas jauh berbeda, di mana jumlah kendaraan di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kendaraan di Malaysia. Hal tersebut yang membuat atau menyebabkan kenaikan harga BBM. Nah, pada saat ini yang kita ketahui Indonesia masih mengimpor minyak
dari luar negeri. Supaya apa? Supaya kita dapat memenuhi kebutuhan minyak. Hubungan ITPLN dengan BUMN. ITPLN dan BUMN memiliki kaitan yang erat. Mengapa demikian? Karena Institut Teknologi PLN adalah kampus yang bernaung di bawah Kementerian BUMN, khususnya PT PLN, di mana untuk masuk ke ITPLN terdapat jalur beasiswa APERTI BUMN, yaitu sebuah program yang diselenggarakan oleh aliansi perguruan tinggi BUMN yang terdiri dari 8 perguruan tinggi yang mempunyai program yang menguntungkan mahasiswa dan memiliki banyak prestasi serta meringankan biaya kuliah dari mahasiswa tersebut. Keuntungan kuliah di ITPLN dan berniat kerja di BUMN. Keuntungan kuliah di ITPLN, kampus yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN, di mana kampus ITPLN sendiri selalu terakreditasi dan memiliki sertifikat kompetensi yang dapat menunjang melamar di BUMN dan fasilitas yang berbeda dari kampus lain. Informasi mengenai magang, internship, loker pada anak perusahaan BUMN akan cepat kita dapatkan dibandingkan pada kampus lain yang bukan di bawah naungan BUMN. Mengapa demikian? Karena kampus ITPLN ini berada di bawah naungan BUMN. Jadi mau tidak mau kita akan cepat mendapatkan info mengenai magang, internship, ataupun lowongan pekerjaan. Nah, program magang itu sendiri ada program magang merdeka dan ada magang reguler. Pada magang reguler ini kita dapat magang, kita dapat memilih kita ingin magang di mana yang kita inginkan. Nah, pada magang reguler ini kita dapat melakukan magang itu pada perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Aplikasi yang diciptakan dengan rekayasa perangkat lunak. Nama aplikasinya itu Asisten Apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, yang dapat membantu pekerjaan dari sebuah apoteker atau farmasi dalam mengetahui data tentang obat yang ada di sebuah apotek, sehingga dengan dibuatnya asisten apoteker ini bertujuan untuk membantu meringankan pekerjaan dari seorang apoteker dalam menganalisis kebutuhan obat untuk pasien. Stepnya yaitu asisten apoteker ini akan bekerja dengan cara mesin akan bekerja sesuai dengan inputan yang kita berikan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari seorang pasien atau pembeli agar pesanan obat bisa lebih cepat. Dapat mengetahui stoknya masih tersedia atau tidak, kemudian dari informasi tersebut dikumpulkanlah dan mesin dapat melaporkan pesanan apa saja yang dipesan oleh pasien dan dapat mempermudah dan memberikan informasi apabila tidak tersedianya obat tersebut. Manfaat dari produk ini yaitu dapat membantu meringankan beban pekerjaan apoteker atau farmasi dalam memproses pesanan atau resep obat sehingga mesin dapat proses dengan cepat dan efisien. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.